Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masih di tentang salat berjamaah. Sedikit lagi sebelum masuk ke al-imamah. Dalam fikih al-muyassar fi dhail kitab wa sunnah, kata penulis, amma idza kana al-masjidu, adapun jika masjid itu fihi jama'atani, mempunyai dua jamaah, au aktsaru daiman wa ala nahwin mustamirrin, atau bahkan jamaahnya lebih dari dua, buat misalnya organisasi, bisa jadi golongan tapi masih kena dalam ruang lingkup keislaman gitu. Wa ala nahwin mustamirrin, dan kejadian tersebut tidak bisa terpisahkan, moal bisa dihijikeun gitu. Wattakhadhan nasu dzalika 'adatan, maka orang-orang dapat memilih apakah nanti berjamaahnya bersama golongan itu, organisasi itu, atau dengan jamaah yang lain, tidak jadi masalah. Nah, itu mengulang berjamaahnya seperti itu. Kalau di Persatuan Islam kan setiap masbuk itu Pak harus ngambil imam lagi. Jadi ayeuna sabaris, baris kedua itu masbuk semuanya misalnya. Nah nanti baris yang masbuk itu kalau di Persatuan Islam dia harus mengambil satu imam lagi. Itu mengacu pada dalil bahwa sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi, walaupun sebenarnya yang masbuk itu sudah mendapatkan pahala berjamaah gitu. Tapi kalau pemahaman yang lain, Nahdlatul atau misalnya Salafi, itu mereka ada yang berpendapat bahwa ketika dia masbuk tidak perlu mengambil dan menjadikan imam baru, sudah saja dia masbuk dan imam sendiri gitu, menyelesaikan rakaat anu can beres. Maka di sini wattakhadhan nasu dzalika adatan, orang-orang milih saja kalau dia nanti mau berjamaah lagi, padahal dia sudah sholat di rumah misalnya atau di masjid, silahkan dengan golongan itu, dengan jamaah itu, ataupun tidak sholat lagi. Fa innahu la yajuzu, maka itu tidak boleh. Bahkan di sini tidak boleh. Dia sudah sholat, tapi dia terus menerus ingin melakukan sholat wajib lagi. Fa innahu la yajuzu, tidak boleh. Idlam ya'rif dzalika min zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Ini tidak diketahui pada zaman Nabi dan para sahabat, tidak ada yang seperti itu. Walamma fihi min tafarruqil kalimati, karena nanti ini akan menimbulkan perpecahan umat. Iya nu bahayana teh. Jadi kan teu endah gitu. Ayeuna imam sagolongan ya. Ayeuna embung imamna si eta, nyieun deui imam kan ulah. Itu diwajib saja tidak boleh, apalagi biasanya yang suka raribut mana salat tarawih gitu. Rek 11 atau rek 23. Padahal eta mah sunnah gitu. Nah itu, maka kata penulis ini min tafarruqil kalimati, akan memecah belah umat gitu, bahaya. Makanya kenapa
sholat taraweh berjamaah disebut nikma bid'ati hadhihi, kata Umar kan, bahwa sebaik-baik bid'ah adalah ini nih, menyatukan umat dalam berjamaah ketika sholat taraweh gitu. Soalnya naon celai hiji di juru, aya nu di tengah, aya nu di juru, aya nu di tukang, ieu naon cenah geus lah hijikeun gitu. Makanya sholat taraweh jadi boleh berjamaah. Walaupun nanti di fikihnya terserah mau 11, mau 23, mau 40, mau 100, asal kuat dan asal khusyuk eta hungkul. Ayeuna makan pagancang-gancang, anu panggancangna berarti eta super anu make gigi 5, wah salat super cepat eta. Nah itu wada'watu lil kasali wat tawani, bahkan ini akan mengajak kepada kemalasan dan keengganan an huduril jamaati al ummi ma'al imami ratibi. Ini akan mengajak kepada kemalasan, embung hadir ke masjid untuk berjamaah teh. Kenapa? Karena banyak firqah mun ayeuna teh perpecahan, wah ieu masjid sahanya ulah salat di dinya lah, eta mah masjid NU misalnya, ulah masjid ieu lah ieu mah masjid Muhammadiyah. Nanti ada rasa enggan dan kemalasan untuk hadir berjamaah ke masjid, padahal masjidnya teh dekat rumah gitu. Wallahu alam apakah itu malas karena memang dirinya belum mendapatkan hidayah untuk ke masjid, atau bisa jadi dia enggan ke masjid karena ada perihal itu gitu. Nanti dia tidak akan mengikuti sholat berjamaah di masjid dan tidak akan mengikuti imam tetap yang ada di masjid itu misalnya. Wa rubbama kana dzalika muda'atun li ta'khiri sholati an awwali waqtiha, dan bisa jadi nanti kedepannya akan mendorong untuk terus mengakhirkan sholat daripada melaksanakan sholat tepat waktu. Nah itu di masjid nage teu balaner, banyak firqah misalnya, pemahaman-pemahaman yang dia tidak bisa toleransi terhadap pemahaman itu. Padahal walaupun pemahaman itu benar, tapi dak ngaranna ge jelemanya beda-beda, sifatnya beda, karakternya beda. Nah dia ketika mendengar azan pun seolah-olah ada dorongan tidak mau ke masjid, tidak mau berjamaah, tidak mau mengikuti imam yang ada di masjid itu. Nah itu yang keenam, i'adatul jamaati fil masjidil wahid, mengulang sholat berjamaah pada masjid atau pada satu masjid. Kemudian ayeuna kan hampir tiap RT masjid teh aya. Berbeda dengan di Malaysia, di Brunei. Itu walaupun banyak masjid-masjid ini teh, kalau di Malaysia dianggapnya musola. Jadi ada masjid badak, masjid besar yang hanya untuk dipakai sholat berjamaah, sholat Jumat. Jadi musola yang ada di RT di daerah setempat itu tidak dipakai untuk sholat berjamaah, untuk sholat Jumat. Mereka pergi semuanya ke masjid alun-alun misalnya. Nah itu kalau misalnya daerah itu dekat dengan dan pemukimannya padat, itu kalau di Malaysia. Jadi tidak sholat Jumat dengan di musola-musola atau masjid-masjid RT misalnya, tapi langsung ke masjid pusatnya, agar tadi itu menghindari tafarruqil kalimah, umat ini tidak berpecah belah. Yang terakhir dalam masalah ini al-masalatus sabi'ah, masalah yang ketujuh, hukmus sholati idza uqimatis sholatul maktubatu. Idza syara'al muadzinu fil iqamati li sholatil faridati, jika muadzin telah mengumandangkan qomat, geus qomat ya, untuk melaksanakan sholat wajib, fala yajuzu li ahadin an yabtadi'a sholatan nafilatan. Tuh,
Tidak boleh seseorang mulai sholat sunnah betemenang fayatasyaghhalu binafilatin yuqimuha wahdahu an adai faridatin tuqimuha al jama'atu. Yang berdampak apa? Dia akan tersibukkan dengan sholat sunnahna. Aing sholat sunnah heula yeuh, padahal muadzin teh Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah kalah ka sholat sunnah. Padahal geus qomat. Dia akan menyibukkan dirinya dengan sholat sunnah tersebut padahal akan dilaksanakannya sholat wajib berjamaah. Makanya pentingnya di suatu daerah misalnya kalau yang ada imam, pengaturan sholat itu bukan berdasarkan muadzin, berdasarkan imam, bukan berdasarkan waktu anu aya dinu tembok mun can 5 menit deui ulah qomat, bukan. Mun can tit cek jam teh can qomat euy kalem. Tapi imam kalau sudah ke depan maju itu kata imam qomat. Ayeuna mah lain ku jam mah. Keun bae imam narek aya geus siap, imam na mandi kene saburu teuing pokona mah jam can menunjukkan tit qomat ulah waka salat gitu. Kalau beberapa tempat kan masih berlaku itu. Ketika imam belum masuk, imam tetapnya, imam rotibnya itu belum bisa qomat walaupun sudah siap. Nah, itu dia akan tersibukkan oleh sholat sunnahnya. Wa dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah. Jika qomat untuk sholat berjamaah, sholat wajib sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat lagi kecuali sholat wajib. Warawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan. Dikisah wara'a Rasulullah melihat seseorang yusolli sholat kersolat sunnah ya sahabat teh wal muadzinu yuqimu li sholati subhi itu, dan muazin berdiri untuk mengumandangkan qomat sholat subuh. Faqala lahu atus subha arba'an. Nah, sindiran. Maka Rasul bertanya kepada sahabat itu setelah dia selesai, atusolli subha arba'an, nah maneh salat terek 4 rakaat subuh. Kalau disindir ku Rasul dicarekan maneh geus batalkeun gitu, urang rek salat subuh gitu. Urang mah kan sok teu ngeunaheun. Kela anu salat keneh gitu. Kecuali memang urangna santai. Kita masyarakatnya santai, pekerjaannya santai, artinya waktu sholat itu tidak terganggu dengan pekerjaan, ya itu tidak masalah. Mau dia nunggu jam dinding sampai menunjukkan jam qomat kah, mau dia menunggu menjelang maghrib kah, kalau di Turki di Palestina kan gitu. Sholat subuh itu sampai jam 6 menunggu masyarakat itu datang. Tapi ada datang kumpul gitu. Tapi di orang kan boro-boro. Ya, di Indonesia kan luar biasa. Masjid begitu banyak tapi isinya ya tahu sendiri kita. Makanya atusolli subha arba'an. Nah rek salat 4 rakaat. Nah, urang rek salat subuh ieu gitu. Geus batalkeun gitu salat sunnahna. Amma idza syara'al muadzinu fil iqamati, adapun jika muadzin telah mengumandangkan qomat, geus qomat ya, ba'da syuru'il mutanaffili fi sholatihi, setelah dia menyelesaikan salat sunnahnya, fa innahu yatimmuha khafifatan lidraki fadilatin takbiratil ihram. Maka yang sedang sholat sunnah itu hendaklah dia menyempurnakan
secara cepat untuk mendapatkan fadilah takbiratul ihram. Jadi mon dua rakaat ya salat sunnah. Kagok ya kerupu di rakaat kedua. Imam geus qomat. Mun bisa mah percepat ya, percepat sampai dia mendapatkan takbiratul ihram. Wal mubadaratu ila dukhuli fil fardhah, dan segera masuk untuk melaksanakan yang wajib. Wa dhahaba ba'du ahli ilmi, dan para ahli ilmu berpendapat ila annahu in kana fi raqatil ula fa innahu yaqta'uha. Kalau orang tersebut masih di rakaat kahiji ke salat sunnah, tapi ternyata muazin sudah qomat, misalnya masjid gede teu katingali deh tukang ngentihang teh anu salat sunnah, ternyata imam muadzin sudah qomat, maka kata para ulama fa innahu yaqta'uha, harus cepat dibatalkan. Da eta mah sunnah, urang rek ngalaksanakeun wajib. Wa in kana fi raq'ati tsaniyati fa innahu yatimmuha khafifatan, maka dan jika pada rakaat kedua bisa jadi dia menyempurnakannya secara ringkas, secara cepat, wayal haqu bil jamaati, dan langsung ikut sholat berjamaah. Nah itu karena kita bukan tidak perlu kepada sholat sunnah, tapi kita lebih mementingkan kepada yang lebih wajib daripada yang sunnah, karena yang wajib sudah dikumandangkan. Nah itu yang terakhir tentang sholat berjamaah.